Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik anak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi beribadah online. Puji nama Tuhan. Hari ini Kak Eri akan menemani adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya adik-adik hari ini penuh dengan sukacita. Adik-adik sudah siap untuk beribadah. Nah, sekarang siapkan hati kita ya adik-adik. Duduk yang manis. Kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik kita berdoa dulu ya. Tutup mata adik-adik, lipat tangan adik-adik. Yuk, ikutin Kak Eri berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami boleh beribadah lagi. Dan kami boleh bertemu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin semua kakak yang bertugas hari ini, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang memuji dan menyembah Tuhan, dan juga teman-teman yang memberikan kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Roh Kudus pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, dengan iman katakan amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa Roh Kudusnya untuk melakukan mukjizat seperti Petrus melakukan mukjizat. Dia katakan, emas perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada mukjizat. Haleluya adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Mas perak ku tak punya, tapi yang
Puji nama Tuhan adik-adik. Tuhan kita dahsyat ya, luar biasa. Nah adik-adik sekali lagi yuk kita memuji Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu karena Tuhan kita, Yesus Kristus, dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Yang lumpuh berjalan, hop, hop, hop. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hop, hop, hop. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hop, hop, hop. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Hei, hei. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik lewat transfer rekening bank di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan dari adik-adik. Nah, waktunya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita yuk. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin adik-adik. Yuk semua kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi dengan Kak Nina. Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Nah adik-adik, tadi sudah bersukacita, sudah memuji Tuhan, sudah melompat bersama dengan Kak Eri. Saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tapi Alkitabnya sudah pada diambil belum? Ayo cepat diambil. Kakak tunggu ya. Nah, sekarang semuanya pasti sudah mengambil Alkitabnya. Nah, sekarang lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya,
kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya, buat kami mengerti akan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Nina yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang berbicara melalui lidah, mulut, dan bibirnya. Kami sehati di dalam nama Yesus. Kami mau usir semua roh iblis yang membuat kami tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami usir jauh-jauh, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kakak kasih tahu firman Tuhan hari ini dari mana, kakak mau tanya dulu nih. Siapa dari adik-adik yang pernah mengalami sakit? Nah pasti semua kita pernah sakit ya adik-adik. Kalau sakit itu enak nggak? Kalau sakit itu bisa jalan-jalan ke mall nggak? Kalau sakit itu bisa berenang nggak? Pasti enggak ya adik-adik. Sakit itu tidak enak. Nah sekarang kakak mau tanya nih. Kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Pasti segera telepon dokter. Pasti buru-buru minum obat. Dan ada juga yang kalau sakit minta didoakan. Dan ada lagi pergi ke alternatif. Wah, banyak cara ya dibuat orang supaya bisa sembuh. Kesembuhan itu berarti mahal. Karena semua orang tidak mau sakit. Semua orang mau sehat supaya bisa melakukan aktivitas. Kalau sakit, kita kan terbaring terus di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti nggak enak ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kalau kesehatan itu sumbernya dari mana? Dari uang kita? Dari dokter? Dari obat-obat? Pasti enggak ya adik-adik. Kesehatan itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Nah, seperti cerita hari ini tentang seorang lumpuh di depan bait Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita buka ya Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu belum? Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ diceritakan ada seorang lumpuh dari kecil, tidak bisa berjalan. Coba adik-adik bayangkan, enak nggak dari kecil tidak bisa berjalan? Wah, penderitaannya luar biasa ya adik-adik ya. Sementara orang-orang bisa berjalan, orang-orang bisa kemana-mana, tapi dia nggak bisa berjalan, dia lumpuh. Nah, kalau begitu, dia makan apa dong? Dia kerjanya apa dong? Terus kalau dia mau pergi-pergi kemana-mana, bagaimana caranya? Wah, adik-adik, ternyata dia pekerjaannya meminta-minta, menjadi seorang pengemis. Kok bisa dia sampai ke bait Allah? Rupanya adik-adik, teman-temannya ada yang baik sama dia. Teman-temannya mengusung dia dari rumah ke bait Allah supaya dia bisa meminta-minta. Mereka membawa dia, mereka mendudukkan dia di pintu gerbang bait Allah. Nah, setelah dia duduk di pintu gerbang bait Allah, kan di situ banyak orang yang lewat ya adik-adik ya. Banyak orang yang keluar masuk. Terus dia berteriak deh, "Pak, kasihani saya Pak. Pak, berikan saya uang Pak. Pak, saya nggak bisa makan hari ini Pak. Tolong kasihani saya Pak. Saya minta sedekah Pak." Wah adik-adik, pekerjaannya setiap hari begitu. Pekerjaannya meminta-minta belas kasihan orang. Dan orang-orang yang lewat di situ, orang-orang yang melihat pengemis itu sudah tahu kalau dia tidak bisa berjalan dari kecil. Mereka berbelas kasihan, mereka memberikan uang kepada dia supaya bisa dipakainya untuk makan, untuk membeli sesuatu, pokoknya untuk hidupnya. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik seperti dia, enak enggak? Mau enggak? Nah, pasti enggak mau ya adik-adik. Pasti orang lumpuh itu juga sudah mencoba berobat ke sana kemari, sudah mencoba membeli obat, tapi memang dia tidak bisa sembuh. Tidak sembuh-sembuh adik-adik. Nah, akhirnya karena dia harus hidup, jadi dia meminta-minta belas kasihan dari orang-orang yang lewat di bait Allah itu. Nah adik-adik, kejadian apa yang benar-benar dahsyat buat orang lumpuh itu? Nah adik-adik, pada suatu hari, tepat jam 3, Petrus dan Yohanes mau pergi ke bait Allah. Adik-adik tahu kan siapa Petrus dan Yohanes? Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu itu jam 3, Petrus dan Yohanes mau pergi ke bait Allah. Mereka ke sana mau beribadah. Mereka mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di bait Allah itu. Nah, dari jauh adik-adik, orang lumpuh itu sudah melihat Bapak Petrus dan Bapak Yohanes berjalan menuju bait Allah. Dah, orang lumpuh itu berpikir, wah, kayaknya dua orang bapak itu sepertinya punya uang banyak tuh. Kalau saya minta sedekah sama mereka, kalau saya mengemis sama mereka, pasti mereka akan kasih saya uang. Nah, udah siap-siap nih si pengemis ini mau meminta-minta kepada Bapak Petrus dan Pak Yohanes. Nah, waktu Pak Petrus dan Pak Yohanes mendekati bait Allah, dia berkata, "Pak, kasihani saya Pak, saya belum makan Pak.
Pak, minta uangnya Pak. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Pak Petrus dan Pak Yohanes? Adik-adik tahu nggak? Nah, Pak Petrus bilang begini sama pengemis itu, sama orang lumpuh itu. Dia bilang begini, kamu tatap kami. Katanya gitu. Pak Petrus menyuruh orang lumpuh itu melihat kepadanya dan kepada Pak Yohanes. Terus kata Pak Petrus kepada orang lumpuh itu, kami nggak punya apa-apa. Kami nggak punya emas, kami nggak punya perak, tapi yang ada pada kami akan kami berikan kepadamu. Nah, pengemis itu bingung. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya emas, dia nggak punya perak, tapi dia bilang apa yang ada pada dia akan diberikan padaku. Wah, dia punya apa ya? Pikir pengemis itu, aku kan butuh uang supaya aku bisa beli makanan. Terus kalau dia bilang dia nggak punya apa-apa, dia mau kasih apa sama aku? Pikir orang lumpuh itu. Nah adik-adik, emang Pak Petrus dan Pak Yohanes punya apa adik-adik? Coba kakak tanya sama adik-adik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Punya apa Pak Petrus dan Pak Yohanes? Apa yang mereka mau kasih kepada pengemis itu? Kan mereka tahu pengemis itu butuh uang supaya dia bisa hidup. Nah, ayo siapa yang tahu adik-adik? Nah, bener adik-adik. Pak Petrus dan Pak Yohanes punya kuasa. Punya kuasa dari Roh Kudus. Punya kuasa dari Tuhan Yesus. Nah, apa kuasanya adik-adik? Nah, pada saat Pak Petrus bilang, apa yang ada pada kami akan kami berikan padamu. Tahu adik-adik apa yang dilakukan oleh Pak Petrus? Dengan tangan kanannya, Pak Petrus memegang tangan orang itu dan menyuruhnya berdiri dan sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah. Seketika itu juga kaki dan mata kaki orang lumpuh itu kuat dan dia bisa berdiri dengan tegak. Dia bisa berdiri. Dia kaget. Wah, aku bisa berdiri. Selama ini dia nggak bisa berdiri. Akhirnya adik-adik, dia melompat, dia berteriak, dia berjalan kian kemari. Dia bilang, hore, hore, saya bisa jalan. Hore, hore, saya bisa melompat. Wah adik-adik, dia girang sekali adik-adik. Dia memuji Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Kaki saya sudah kuat. Saya bisa berjalan. Saya bisa melompat. Wah adik-adik, dia lupa kalau tadinya dia gak bisa berdiri. Dia gak bisa melompat. Saking sukacitanya, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan karena dia bersukacita. Dia sudah lama sekali pengen bisa berjalan. Dia sudah lama sekali pengen bisa berdiri. Tapi ajaib ya adik-adik. Seketika itu juga ketika Pak Petrus menyebutkan demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Seketika itu juga dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa melompat. Nah adik-adik, dahsyat ya kuasa dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, orang-orang yang di sekitar bait Allah itu takjub dan heran melihat dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, dia bisa melompat. Nah adik-adik, dia tidak lupa memuji Tuhan. Nah adik-adik bisa lihat ya tadi ya, Pak Petrus dan Pak Yohanes punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Punya kuasa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa Pak Petrus dan Pak Yohanes bilang begini, dalam namaku Petrus,
kamu bisa berjalan. Begitu nggak adik-adik? Enggak ya adik-adik. Pak Petrus bilang, demi nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah. Jadi kakak mau tanya nih, kesembuhan berasal dari mana? Dari Petrus? Dari Bapak Yohanes? Enggak ya adik-adik. Kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau kita sakit, kalau adik-adik sakit, apa yang pertama kali adik-adik lakukan? Nah, pertama kali yang adik-adik lakukan, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Adik-adik cerita, Tuhan Yesus, saya sakit. Tuhan Yesus, saya tidak bisa ngapa-ngapain karena badan saya lemah. Tuhan Yesus, kepala saya pusing. Nah, adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus dulu. Harus berdoa kepada Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus nggak larang kita pergi ke dokter. Tuhan Yesus nggak larang kita minum obat. Tapi kita harus datang kepada Tuhan Yesus dulu. Adik-adik tahu nggak? Pak Petrus dan Pak Yohanes itu alat yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasanya, untuk menunjukkan kuasanya. Kita bisa nggak seperti Pak Petrus dan Pak Yohanes? Bisa ya adik-adik. Kita bisa punya kuasa untuk menyembuhkan. Asal gimana caranya? Adik-adik terus minta urapan Roh Kudus, terus minta dipenuhi Roh Kudus, supaya adik-adik juga diberikan kuasa untuk menyembuhkan, untuk memperkatakan apa yang adik-adik katakan terjadi. Nah, adik-adik juga bisa ya, kalau mama, papa, adik, terus kakak lagi sakit, atau adik-adik sendiri lagi sakit, adik-adik bisa berdoa, adik-adik punya kuasa untuk memperkatakan, dalam nama Yesus Kristus penyakit saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus kelemahan-kelemahan di tubuh saya sudah tidak ada lagi. Bisa adik-adik ya, asal adik-adik selalu rindu untuk diurapi Roh Kudus. Nah, sekali lagi adik-adik ya, kakak mau ingatkan bahwa kesembuhan kita berasal dari Tuhan Yesus. Kita boleh ke dokter, kita boleh minum obat, tapi itu bukan hal yang utama. Karena semua itu dokter, obat, pendeta, orang-orang yang mendoakan kita itu hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasanya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah disembuhkan, terus diam aja. Jangan ya adik-adik. Adik-adik harus seperti orang lumpuh tadi, menyaksikan kasih yang dia dapatkan dari Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan. Adik-adik harus katakan kepada semua orang, adik-adik harus bersaksi bahwa dengan pertolongan Tuhan Yesus, dengan nama Tuhan Yesus, adik-adik sembuh. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik ingat ya, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dia sumber kesehatan buat kita. Nah, adik-adik sudah mengerti ya. Nah, adik-adik mau kan seperti orang lumpuh tadi? Mau kan bersuka cita? Mau kan menyaksikan kasih Tuhan? Nah, adik-adik juga bisa ya seperti orang lumpuh tadi. Asal adik-adik terus-menerus minta diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kuasanya memakai adik-adik untuk menyatakan keajaiban Tuhan, untuk mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita menerima urapan, kakak mau kasih tahu dulu ya ayat hafalannya. Yuk kita buka lagi Alkitabnya.
kita buka dari Mazmur 30 ayat 3. Mazmur 30 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca ini pelan-pelan. Nah, yang ku-nya, kata-kata ku atau aku, adik-adik ganti dengan nama adik-adik. Oke? Siap adik-adik? Oke. Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allah Nina, kepada Tuhan Yesus Nina berteriak minta tolong, dan Tuhan Yesus telah menyembuhkan Nina. Nah, adik-adik, jadi kalau kita sakit, kita datang dulu kepada Tuhan Yesus, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus, kita minta hikmat dari Tuhan Yesus. Kepada dokter siapa kita datang, nanti Tuhan Yesus pasti sembuhkan kita. Tapi kalau kita sudah berdoa, tapi penyakit kita belum sembuh-sembuh, boleh putus asa? Tidak ya adik-adik, harus terus berdoa, harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Nah adik-adik, cerita hari firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Nah, sebelum kita menerima urapan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau mengaku dosa supaya Roh Kudus mengurapi kita. Mari adik-adik, sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, kita mau meminta pengampunan dulu kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengampuni kita dan Roh Kudus mengurapi kita. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Mari Tuhan Yesus, biar kami bisa seperti orang lumpuh tadi, bersuka cita menyaksikan kasih Tuhan Yesus pada dia. Mari Roh Kudus, saat ini Tuhan, kami minta ampun atas segala dosa kami. Kalau kami sering mendukakan Tuhan Yesus, kami sering tidak setia kepada Tuhan Yesus, kami sering membuat Tuhan Yesus sedih, kami sering tidak turut akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya, supaya kami layak hari ini menerima urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima urapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik, angkat tanganmu, kita mau menyembah Tuhan dulu sebelum kita menerima urapan Roh Kudus. Ayo adik-adik, nah angkat suaramu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi. Penuhiku
adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Terima urapan Roh Kudus, terima urapan Roh Kudus yang membebaskanmu, terima urapan Roh Kudus yang melepaskanmu, yang menyembuhkanmu dari segala sakit penyakitmu di dalam nama Yesus. Terima urapan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk urapan-Mu yang dahsyat. Engkau mengurapi setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap angkat tanganmu. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai ibadah pada hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau berkati setiap anak-anak, berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak yang patuh kepada mama papanya. Biarlah berkat yang daripada Tuhan Yesus turun atas mereka. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Berkati Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, supaya adik-adik lebih jelas lagi tentang cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh, kakak mau kasih penayangan filmnya ya. Nah adik-adik silakan tonton. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Shalom. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu?
Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan.